Selamat sore Ibu dan Bapak, mohon konfirmasi suara saya bagaimana ya? Bu Sri Rahayu bagus. Mungkin ada yang bisa buka mic untuk menyampaikan informasinya. Suaranya jelas terdengar, Pak. Oke, terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, silakan bisa melihat di kolom chat. Instruktur sudah membagikan bahan presentasi untuk kita jadikan sebagai acuan berdiskusi. Kemudian juga daftar pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan di Google Formulir. Silakan diunduh Bapak Ibu, kita masih punya waktu 2 menit, jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi admin sudah luar biasa sekali merekam. Terima kasih admin Satker dari Balai Guru Penggerak Sumatera Barat. Sekali lagi, salam sehat dan bahagia dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang baru gabung, boleh admin 40. Baik, terima kasih admin sudah merekam. Izin Pak, kalau sama saya suara Pak gak jauh. Oke, mohon informasi dari Bapak Ibu yang lain. Dari admin menyatakan bahwa suaranya saya, instruktur, agak jauh. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu ya? CGP, bisa ada salah satu yang buka mic? Bagi Ririn suaranya terdengar jelas, Pak. Oh, jelas Pak admin, katanya jelas dari Pak Ibu Ririn. Bu Parmini, gimana Bu Parmini? Suara Bapak bagi saya terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, demikian. Baik, mungkin Pak admin ada di posisi yang kurang tepat ya. Tapi yang penting CGP sudah oke. Baik, terima kasih admin. Nah, Bapak Ibu lagi 1 menit. Silakan Bapak Ibu boleh melihat di kolom chat untuk mengunduh. Kemudian silakan baca-baca sambil menunggu 1 menit teman-teman yang lain bisa bergabung. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang luar biasa, calon pemimpin pembelajaran yang sudah bergabung boleh melihat di kolom chat kemudian mengunduh. Nah, Bapak Ibu tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, izin Pak Admin, saya memulai. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang luar biasa, kita sudah berada di modul yang ke-9 dari 10 modul yang direncanakan pada program pendidikan guru penggerak. Wah, lagi 1 modul ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dengan tertib, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di elaborasi pemahaman modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 90 menit ke depan, saya akan membersamai Bapak Ibu untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu tentang apa dan bagaimana mengelola sumber daya, terutama Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. 90 menit, waktu yang tidak terlalu lama, mari kita manfaatkan secara efektif Bapak Ibu. Oleh karena itu izinkan saya untuk melanjutkan slide berikutnya. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, nama Gede Putra Adnyana. Jadi Bapak Ibu boleh memanggil Pak Gede, ya boleh juga memanggil Pak Putra, begitu biar lebih pendek dan akrab, mudah diingat ya. Nah Bapak Ibu, dalam konteks pendidikan guru penggerak ini, saya sudah bergabung di angkatan pertama, waktu itu sebagai pendamping namanya, ya sekarang pengajar praktik.
kemudian menjadi fasilitator di Angkatan 5 saya bertugas, kemudian Angkatan 9, dan kemarin di Angkatan 10 yang baru saja berakhir. Nah, Bapak Ibu di instruktur saya mulai bertugas di Angkatan 9, 10, dan 11. Nah, Angkatan 10 sudah lengkap kemarin, tinggal Angkatan 11 lagi 2 modul ya Bapak Ibu, modul 3.2 dan 3.3. 3.2. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan pengalaman ini bisa membersamai Bapak Ibu untuk menguatkan pemahaman kita tentang pengelolaan dalam pengelolaan sumber daya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang Pak Gede banggakan, izinkan juga Pak Gede menyapa Bapak Ibu di sini. Kita ber-62 ya, calon guru penggerak, kemudian ada 12 pengajar praktik, dan selanjutnya ada 5 fasilitator yang hebat-hebat, yang mudah-mudahan sudah bergabung di sini ya. Ada Amir Syarifudin, 2 PP, 10 CGP, membersamai. Kemudian Budi Darmawan, 4 PP, 21 CGP. Lalu Ferry Kurniawan, kemudian 2 PP, 11 CGP. Kemudian Hayatul Munah, 2 PP, 10 CGP. Dan ada Merieli Wati, 2 PP, 10 CGP. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan 62 calon guru penggerak ini bisa bergabung semuanya, karena saat ini baru bergabung 50 bersama instruktur, fasilitator, dan admin. Mudah-mudahan yang lainnya bisa segera bergabung. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menjadi calon pemimpin pembelajaran dan agen transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita sekali lagi mulai menguatkan kesadaran bahwa kita adalah calon pemimpin pembelajaran, berkesempatan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Tetapi kalau itu belum jodohnya, masih menunggu waktunya, maka paling tidak Bapak Ibu sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jadi 90 menit kita akan manfaatkan waktu, berupaya maksimal lebih banyak di penguatan materi, diskusi, tanya jawab, refleksi, klarifikasi, kurang lebih 70 menit, nanti di pembukaan dan penutup. Ya, paling maksimal lah 10 menit. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam konteks pembukaan, mari kita buka ini dengan doa. Oleh karena itu, mohon dengan hormat, dengan bangga, Pak Gede memohon ada salah satu di antara Bapak Ibu calon guru penggerak utamanya untuk bisa memimpin doa untuk membuka elaborasi pemahaman kita hari ini. Silakan siapa yang berkenan, boleh raise hand Bapak Ibu untuk memimpin doa modul yang ke-9. Baik, Pak Abdullah sudah. Pak Abdullah ya. Baik Pak. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Mengawali kegiatan elaborasi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan dan kita diberikan kepahaman. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa. Berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Respon cepat banget ya. Langsung begitu Pak Gede memohon untuk memimpin doa sudah ada. Demikian juga nanti di doa penutup ada salah seorang di antara Bapak Ibu, utamanya Cibuti, untuk bisa memimpin doa penutup kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pak Abdullah. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, inilah kesepakatan kita, jadi komitmen kita hari ini. Mari kita cermati lagi. Tentu Bapak Ibu sudah biasa dengan komitmen ini karena ini adalah biasanya selalu disajikan oleh para instruktur. Tetapi Bapak Ibu, Pak Gede mengharapkan Bapak Ibu hadir seutuhnya, jiwa, raga, pikiran, perasaan, hati, supaya 90 menit ada di ruang elaborasi pemahaman ini. Sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ya Bapak Ibu ya,
tentu kalau bisa kita menyalakan kamera supaya bisa mengenal wajah walaupun jauh dari Sumatera Barat bersama dengan instruktur dari Bali, Bapak Ibu. Kemudian jadi apabila tidak berbicara sedapat mungkin kita lihat mic-nya, audionya supaya dimatikan. Kita akan berupaya menghargai waktu Bapak Ibu mulai jam 15.30 sedapat mungkin jam 17.30 dan 17.00 waktu Indonesia Barat kita sudah bisa akhiri. Nah, seandainya lebih 1, 2, 3, 4 menit begitu mohon dimaklumi ya. Kalau kurang Bapak Gede akan diberikan label atau catatan yang kurang baik. Ya Bapak Ibu, jika ada yang ingin mempersiapkan catatan atau ingin menanyakan sesuatu, tulis dulu di buku catatan atau menyampaikan pertanyaan misalnya, silakan supaya tidak lupa. Nah, Bapak Ibu, kita akan maksimalkan chat jika tidak berbicara, tetapi jika berbicara, mari kita klik raise hand Bapak Ibu supaya tertib ya. Nah, yang penting juga kita harus tetap sabar Bapak Ibu karena kendala teknis bukan ada pada kendali kita. Misalnya HP mendadak hang, listrik mati, sinyal down dan lain sebagainya. Ya kita tetap bersabar. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Nah, demikian Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, komitmen kita. Kalau memang ada yang ingin disampaikan boleh raise hand, tetapi kalau sudah sepakat mohon dengan hormat bisa diisi atau diberi jempolnya ya Bapak Ibu. Baik, silakan. Oke, Ririn, Yulia, kemudian siapa sudah kasih jempol itu? Lalu Elawita, Husni, Kairina, ya Novia dan seterusnya. Masih banyak lagi ya Pak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita kawal komitmen ini 90 menit karena 90 menit waktu yang tidak lama ya Bapak Ibu. Kita akan manfaatkan sebaik mungkin. Ada fasilitator Ibu Mariolewati izin mengikuti sambil off kamera karena sedang diopname di rumah sakit. Waduh, Ibu fasilitator luar biasa sekali ya, walaupun dalam keadaan sakit masih bisa menyempatkan diri membersamai CGT-nya. Mudah-mudahan Ibu Mary cepat disembuhkan, bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Baik, terima kasih Ibu sudah membersamai. Amin, makasih Bapak. Iya, terima kasih Bu Mary, mudah-mudahan cepat disembuhkan, sehat walafiat kembali. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, Pak Gede memberikan 16 emosi yang ada di dalam gambar ini. Nah, setelah Bapak Ibu melewati perjalanan sampai pada modul ke-9 titik 2 ini, nah kira-kira emosi yang mana yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Oke, setelah melalui aktivitas sampai detik ini, sampai di elaborasi pemahaman ini, emosi yang mana Bapak Ibu rasakan? Silakan boleh ketik di Hayati sudah menulis optimis. Oke, optimis. Yang lainnya Bapak Ibu tertarik, Parmini, kemudian lanjut Gembira, Asma, ya ada bangga, gembira, bangga. Oke, Debbie, Sri Rahayu tertarik, AM bangga. Oke, bangga. Baik, kita minta satu yang paling cepat merespon ya, optimis. Hayati Alexandrina. Ibu kira-kira bisa buka mic Ibu? Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Hayati bisa memberikan deskripsinya, memilih emosi optimis ini. Apa yang Bapak, yang Ibu rasakan? Silakan Bu Hayati. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Hayati Alexandrina, CGP dari Kota Bukit Tinggi dengan Bapak Fasilitator Bapak Budi Darmawan dan PP Ibu Yusni Kanora Pak. Saya merasa optimis dengan sudah sampai di modul 3.2 ini Pak, berarti tinggal satu modul lagi untuk menyelesaikan pendidikan ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, karena 9 modul sudah kita lewati ya,
sehingga optimisme makin menjadi-jadi begitu. Apalagi di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid itu adalah sangat implementatif ya, sangat bersentuhan dengan tugas kita sebagai guru. Oleh karena itu tidak akan ada kesulitan di modul 3.3. Mungkin itu menyebabkan Ibu Hayati optimis ya. Baik Bapak Ibu, satu orang saja ya Bapak Ibu, karena kita akan banyak melakukan diskusi dan pemahaman, penguatan pemahaman. Oleh karena itu di awal mungkin kita tidak terlalu banyak. Terima kasih Ibu Hayati, Bapak Ibu yang lain, mari kita tenangkan pikiran, hati kita sejenak untuk merasakan berada di dalam ruangan tatap maya elaborasi pemahaman modul 3.2 ini bersama dengan instruktur Bapak Gede atau Bapak Putra. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam kerangka memperkuat pemahaman kita tentang modul 3.2 ini, bagaimana mengelola sumber daya, dapat betul-betul menguatkan pemahaman dan bisa diimplementasikan dalam konteks kelas dan sekolah di mana Bapak Ibu bertugas. Bahwa kita calon-calon pemimpin pembelajaran dan siap transformasi pendidikan. Bapak Ibu, mari kita mulai belajar dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, yang damai untuk menyimak dan mengikuti aktivitas elaborasi pemahaman. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kalau di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu mengenal teknik stop, maka di modul 3.2 ini kita selintas saja simpulkan apa dan bagaimana upaya kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Ya, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, sampai modul ke-9, ulang, sampai modul 3.2, yaitu modul ke-9 dari 10 modul yang akan kita tuntaskan di program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, Bapak Ibu, dari awal kita meyakini merangkak untuk belajar bersama, menguasai modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan seterusnya Bapak Ibu sampai kepada modul 3.2 ini. Nah, posisi Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan sekarang ada di nomor berapa ya? Oke, ada di nomor berapa ya? Silakan. Boleh Bapak Ibu isi di kolom chat. Jadi ingin melihat. Oke, ada Pak Abdullah di 18. Oke. Silakan yang lain Bapak Ibu. Kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu percaya diri, confident dalam melangkah di program pendidikan guru penggerak, sehingga Pak Abdullah sudah memantapkan posisinya di 18, ada Elawita di 16, berdekatan ya dengan 18. Oke, silakan siapa lagi Bapak Ibu. Tentu setiap nomor akan mempunyai argumentasi, perspektifnya atau sudut pandangnya masing-masing. Parmini di 18 sama dengan Abdullah, silakan. Hayati juga di 18 ya. Oke, silakan. Nah, Bapak Ibu yang lain baru 4 nih dari 62. Silakan yang sholat, silakan ya. Kemudian AM juga di 18. Ayo silakan Bapak Ibu. Banyak yang milih 18 ya? Baik, karena yang paling pertama mengisi 18 Pak Abdullah. Mohon Pak Abdullah bisa buka mic ya. Bisa Pak Abdullah? Bisa, Pak. Oke, silakan Pak Abdullah. Bisa dideskripsikan Bapak memilih posisi nomor 18, apa yang Bapak rasakan, atau penjelasan apa yang bisa Bapak berikan kepada kami dan teman-teman di CGP. Silakan Bapak Abdullah. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Abdullah dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya dengan Ibu Pepi, Ibu Nindri Gusni, dan Ibu Fasil, Ibu Hayatul Munah. Kenapa saya mengambil angka 18? Tentu punya alasan tersendiri bagi saya, Pak. Alasan pertama, pada saat ini saya sudah berada di elaborasi pemahaman 3.2 Ya. dan saya lihat nomor terakhirnya adalah nomor 21. Jadi Hmm. ada beberapa langkah lagi saya sampai ke angka nomor 21. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mengambil angka 18? Karena di sini saya melihat adanya kolaborasi di sana, adanya rasa bangga dan senang di sana, senang dan kerjasama seperti itu. Sehingga saya menikmati proses dari program guru penggerak ini dan tidak terasa langkah-langkah tahapan dari angka 1, 2 sampai ke angka 18 itu tidak terasa beratnya seperti itu. Dan saya sudah menikmati dan melewati proses itu. Seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Abdullah. Jadi sudah langsung bisa melihat 3 langkah lagi saya sudah berada di puncak di 21. Kemudian saya harus berpegangan tangan, berkolaborasi dengan stakeholder, dengan kawan-kawan seangkatan misalnya atau sesama guru penggerak, kemudian teman sejawat, sehingga semakin menguatkan kita untuk membagikan ilmu program pendidikan guru penggerak ini kepada teman-teman yang belum berkesempatan ya. Karena terus terang saja dengan pergantian suksesi kepemimpinan ini program pendidikan guru penggerak sedang dikaji apakah dilanjutkan atau tidak begitu. Karena banyak sekali pro kontranya. Oleh karena itu kita bersyukur bisa masuk di dunia program guru penggerak ini, masuk di ruang guru penggerak sehingga kita mendapatkan ilmu yang tentu bermanfaat untuk melaksanakan tugas kita. Baik, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Bapak Ibu yang lain, tentu juga mempunyai banyak argumentasi. Silakan Bapak Ibu di renungkan masing-masing. Tentu Pak Gede tidak akan meminta 2 orang berikutnya, cukup 1 saja supaya kita bisa efektif membahas substansinya. Ya, baik, terima kasih Pak Abdullah, luar biasa. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jadi kita akan menguatkan modul 3.2 ini yang kompetensi lulusan yang ingin dituju adalah sebagai berikut. Pak Gede memberikan warna kuning ya, itu adalah bagian poin-poin yang penting ya, supaya kita lebih sederhana mengingatnya. Bapak Ibu setelah mempelajari modul 3.2 ini, Bapak Ibu diharapkan memahami kebutuhan belajar dan lingkungan yang baik begitu, agar dapat meningkatkan kompetensi murid terutama secara aman dan nyaman. Lalu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempunyai kompetensi, Bapak Ibu diharapkan mampu menggerakkan komunitas dalam kerangka mewujudkan visi sekolah. Itu kompetensi lulusannya ya, secara sederhana. Pertama, bagaimana kebutuhan dan lingkungan. Yang kedua, menggerakkan komunitas. Itu untuk Bapak Ibu itu sebagai guru penggerak yang sebentar lagi C-nya tercoret ya. Tidak lagi calon guru penggerak, tetapi C-nya hilang menjadi guru penggerak. Nah, secara umum Bapak Ibu, capaian pembelajaran umumnya ini ada 2, di mana Bapak Ibu diharapkan dapat mengidentifikasi sumber daya, kemudian sumber daya itu dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program sekolah. Nah, itu secara umum. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menggunakan sumber daya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu mengidentifikasi sumber daya untuk menyusun program sekolah. Bapak Ibu menggunakan sumber daya itu untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, itu. Tetapi secara khusus, lebih spesifik lagi, Bapak Ibu diharapkan menganalisis aset dan kekuatan yang sudah Bapak Ibu lakukan di ruang kolaborasi, baik sesi 1 maupun sesi 2. Bagaimana Bapak Ibu berdiskusi dengan CGP lain untuk mengidentifikasi dan memetakan aset atau kekuatan. Kemudian Bapak Ibu dapat merancang
pemetaan potensi yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menggunakan pendekatan ABCD, ya, aset, base, community development atau pengembangan komunitas berbasis aset. Karena disadari bahwa jika Bapak Ibu saya sendiri bergerak tanpa bergerak melalui komunitas, maka energi Bapak Ibu sangat lemah. Oleh karena itu bangunlah komunitas. Paling tidak komunitas di sekolah Bapak Ibu dalam bentuk komunitas belajar. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan menunjukkan sikap yang aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi lulusannya, capaian pembelajaran umum dan capaian pembelajaran khusus. Nah, untuk itu izinkan Pak Gede menyampaikan satu pertanyaan pemantik. Ya, di mana Bapak Ibu tinggal menulis maksimal 3 kata ya, jangan lebih dari 3 kata. Jadi silakan siap-siap ketik dulu di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi pendidikan di daerah Bapak Ibu saat ini. Nah, bagaimana kondisi pendidikan di daerah Ibu dan Bapak saat ini? Silakan ketik dulu 3 kata ya. Kemudian nanti Bapak tunggu 1 menit. Setelah itu baru kita kirim berbarengan. Saya bisa melihat bersama-sama bagaimana perspektif atau sudut pandang kawan-kawan kita ICGP yang lain terhadap kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing saat ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, boleh silakan di enter, dikirim. Oke, silakan dikirim, di enter atau di send. Kondisi pendidikan Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu saat ini. Oke, silakan. Boleh dikirim, di enter. Kita akan melihat apakah lebih banyak positif atau negatifnya. Oke. Silakan Bapak Ibu, boleh enter, kirim jawabannya 3 kata maksimal. Mengikuti perubahan pendidikan, Nurbaiti. Mengikuti. Menuju ke arah perubahan, Yaminatul, Ririn, pendidikan berbasis digital. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Menuju ke arah masih netral dan ya positif ya. Masih netral dan cenderung positif. Belum ada. Mulai berkembang. Oke, amin. Ini menuju ke arah perubahan. Oke, Mayang berpihak pada murid. Ya, positif di antara negatif. Ada positif. Oke. Baik. Baik, perubahan digital, pendidikan berbasis teknologi berkembang dengan baik. Hampir semuanya relatif positif ya. Ya, paling sedikit netral. Menumbuhkan budaya positif. Tapi ini menarik ya, apa yang disampaikan oleh Resi Okta Silvia, positif di antara negatif. Nah, ini perlu kira-kira Pak Gede mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya. Bu Resi, bisa buka mic, Bu? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bu Resi Okta Silvia. Bisa diberikan penjelasan 3 kata ini. Silakan Ibu Resi. Terima kasih Pak. Saya Resi Okta Silvia dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Namasraya dengan Ibu Fasil, Ibu Hayatul Muna dan PP Bapak Renaldi. Di sini Pak, positif di antara negatif. Berarti di sini
hal positifnya lebih banyak sih Pak, termasuk kepada kita sendiri dan kepada Iya. anak juga. Tapi dengan keadaan istilahnya yang terjadi dengannya era digital yang luar biasa sekali, otomatis banyaklah kejadian-kejadian termasuk yang lagi viral kemarin ya Pak ya, masalah guru yang dipenjarakan gitu. Jadi ada positif di antara negatifnya itu sangat sedih sekali lah gitu Pak. Iya. Hanya itu Pak. Baik. Terima kasih Bu Resi. Jadi ada ada harapan yang sangat tinggi bahwa bagaimana pendidikan itu tumbuh dengan positif walaupun masih ada kendala-kendala, kerikil-kerikil yang menghalangi seperti kasus Bu Supriyani, kemudian kasus bullying dan lain sebagainya, tetapi ada harapan untuk bisa menyelesaikan atau mengantisipasi peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Bu Resi, terima kasih Bapak Ibu yang lain yang sudah mengisi, banyak juga menulis bagaimana pendidikan berkembang ke arah digitalisasi, kemudian tentu kita juga di tengah suksesi kepemimpinan ini, bagaimana Kemendikbudristek dibagi menjadi 3 kementerian. Kita sekarang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan menterinya Pak Abdul Mukti. Mudah-mudahan pendidikan dasar, pendidikan menengah itu mendapat perhatian yang lebih baik, dan ada juga sudah kajian untuk peningkatan kesejahteraan. Kita berharap mudah-mudahan guru penggerak juga mendapatkan ruang dan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya selama kurang lebih 5,5 bulan lah, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Resi, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Izinkan Pak Gede melanjutkan karena waktu kita sudah berjalan 30 menit tidak terasa. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk sekarang ke substansi ya Bapak Ibu. Nah, Pak Gede sekarang memberikan simpulan tentang substansi dari modul 3.2 yang pada hakikatnya terdiri dari 4 konsep utama. Yang pertama, menyadari bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Karena dia adalah ekosistem, maka pastilah ada faktor biotik dan abiotiknya. Ada faktor manusia dan non-manusianya, kira-kira seperti itu kalau disederhanakan. Oleh karena itu, kita dalam konteks modul 3.2 ini harus dapat memanfaatkan segala faktor pendukung ekosistem itu, yaitu faktor biotik dan abiotiknya. Bagaimana caranya? Dengan mengubah paradigma kita. Jadi kita berubah paradigmanya dengan berbasis kekuatan. Jadi faktor biotik dan abiotik tadi itu adalah sebuah aset yang dimiliki oleh sekolah. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal? Maka marilah kita ubah paradigma kita dengan pendekatan berbasis aset, berbasis kekuatan. Apa yang kita miliki, mulailah dari sana dulu bergerak. Jangan berpikir apa yang kita tidak miliki. Itu diharapkan dari substansi modul 3.2. Setelah kita tahu bahwa kita punya kekuatan, punya aset, karena sekolah adalah ekosistem. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi aset itu? Nah, Bapak Ibu diberikan pengetahuan, ada 7 modal utama. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi aset dan kekuatan yang dimiliki daerah dan juga sekolah kita. Paling tidak ada 7 ya Bapak Ibu dalam program pendidikan guru penggerak ini yang sudah Bapak Ibu sudah kuatkan di ruang kolaborasi, baik sesi 1 dan sesi 2, di mana saat itu Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi aset,
atau 7 modal itu, kemudian bagaimana strategi pemanfaatannya, dan bagaimana mendukung program sekolah. Nah, itu kan sudah ya, oleh karena itu sekarang kita sudah mempunyai pengetahuan awal tentang 7 modal utama itu. Nah, kalau kita bergerak sendiri, tentu akan tidak kuat, energi kita akan lemah. Oleh karena itu, marilah kita bergerak dengan komunitas. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jika di sekolah belum ada komunitas, buatlah komunitas. Jika sudah ada, mari kuatkan komunitas itu. Komunitas itu kita kuatkan sehingga kita bergerak sesuai dengan tujuan tadi, kan menggerakkan komunitas kan di tujuan di kompetensi lulusannya itu. Nah, dengan komunitas inilah kita menggerakkan agar aset itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu, itu pentingnya ABCD. Jadi Asset Based Community Development atau komunitas pendekatan aset berbasis komunitas dan pengembangan aset berbasis komunitas. Demikian Bapak Ibu, jadi poin penting. Jadi 4 konsep inilah yang menjadi substansi inti di dalam modul 3.2. Kalau kita perhatikan dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata itu sangat berhubungan, termasuk dengan modul 3.2 ya Bapak Ibu, di mana ada kekuatan di sini. Nah, kekuatan inilah aset ya Bapak Ibu, kekuatan inilah aset. Oleh karena itu, modul 1.1 itu sering disebut dengan modul babon. Itu intinya semua mengarah ke sana. Termasuk bagaimana kita menguatkan memanfaatkan aset atau kekuatan yang kita miliki. Nah, kita akan tidak bahas terlalu jauh koneksi antar materi 1.1, 1.2 dengan 3.2 ini, tetapi Bapak Ibu sudah melakukan di setiap koneksi antar materi. Kita akan nanti menguatkan di miskonsepsi, sehingga Bapak Ibu tidak terjadi miskonsepsi. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, setelah secara sederhana Pak Gede atau secara singkat Pak Gede menyampaikan konklusi atau substansi inti dari modul 3.2 ini, maka sekarang mari kita berefleksi Bapak Ibu dengan menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Kan begitu. Jadi ada 4 substansi. Yang pertama, sekolah sebagai ekosistem. Sehingga ada faktor biotik dan abiotik di dalamnya. Nah, faktor biotik dan abiotik ini adalah aset. Oleh karena itu, sekarang kita mari berpikir berbasis aset. Apa aset kekuatan yang kita miliki? Dari sanalah kita mulai bergerak. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Nah, setelah itu, yang kedua ya Bapak Ibu, jadi kekuatan-kekuatan apa saja yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing sebagai guru. Jadi kekuatan-kekuatan apa saja yang sudah Bapak Ibu munculkan atau manfaatkan berkaitan dengan peran Bapak Ibu sebagai guru. Nah, ada 2 pertanyaan. Pak Gede memohon ada di antara Bapak Ibu, utamanya CGP, untuk bisa memberikan refleksi jawaban terhadap pertanyaan ini sebagai bentuk refleksi. Bapak Ibu boleh menjawab yang nomor 1, boleh menjawab yang nomor 2. Boleh yang mana saja, atau keduanya silakan. Nah, oleh karena itu, silakan Bapak Ibu raise hand, siapa yang berkenan untuk berbagi pengetahuan, pemahaman, dan mungkin juga pengalaman. Silakan. Jadi mengapa ya kita penting menggunakan pendekatan berbasis aset? Karena dari sini kita akan mulai bergerak untuk mendalami
materi ini. Ingat ada 4 konsep penting di modul 3 titik 2 ini. Sekolah sebagai komunitas, bagaimana aset based thinking dikuatkan, lalu ada modal hidup, modal utama, kemudian terakhir yang keempat bagaimana kita menggerakkan aset itu melalui komunitas atau lebih mudah disingkat ABCD, Asset Based Community Development. Silakan, ada yang berkenan untuk silakan raise hand. Ibu Hayati Yulia. Kita kunci 2 orang ya, jangan terlalu banyak. Kita kunci 2 orang, Ibu Hayati dan Ibu Yulia. Jadi sementara Bu Hayati dulu pertama, baru nanti dilanjutkan Bu Yulia. Silakan Bu Hayati. Terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab yang pertama Pak. Ya. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Ya. Kalau menurut saya sederhana saja Pak. Lebih baik kita berpikir bagaimana memanfaatkan aset yang sudah ada daripada kita memikirkan apa yang belum ada gitu Pak. Kalau yang belum ada tentu kita memikirkan bagaimana mengadakannya dulu, baru kita memanfaatkannya gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Menurut Ibu Hayati, apa yang terjadi jika kita memikirkan apa yang belum kita miliki, menurut Ibu? Terima kasih Pak. Ya. Kalau kita memikirkan apa yang tidak kita miliki, tentu kita belum bisa memikirkan bagaimana kita akan memanfaatkannya, gitu Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Hayati. Artinya apabila kita berpikir tentang apa yang belum kita miliki, maka kita belum bisa bergerak, karena kita harus berupaya dulu untuk mengadakan, menghadirkan yang belum kita miliki. Artinya, ya belum ada action, belum ada aksi yang bisa kita lakukan. Ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Akan tetapi sebaliknya yang Bu Hayati sampaikan tadi, ketika kita sudah mulai bergerak dengan apa yang kita miliki, memanfaatkan yang kita miliki, maka kita sudah bergerak. Sekecil apapun pergerakan itu akan lebih baik ketimbang tidak bergerak. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Hayati, luar biasa. Kalau Bu Yulia gimana? Silakan Bu Yulia Primadewi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yulia Primadewi, calon guru penggerak dari Kota Bukit Tinggi dengan Fasil Bapak Budi Darmawan dan pengajar praktek Bapak Riko Firdaus. Baik Pak, saya sedikit menambahkan dari tanggapan yang diberikan oleh Ibu Hayati terkait refleksi dari nomor 1. Saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Hayati bahwa kita harus berfokus kepada yang ada. Nah, kenapa? Karena ketika kita berfokus pada potensi yang ada, maka akan mendorong kita untuk lebih optimis dan proaktif dalam mencarikan manfaat dari aset-aset yang ada tersebut, Pak. Nah, jadi ketika kita sudah fokus kepada aset yang ada, maka kita akan lebih optimis dan ingin melakukan apa yang bisa kita manfaatkan dari aset-aset kita tersebut, Pak. Nah, kemudian dengan kita menggunakan pendekatan berbasis aset ini, Pak, kita dapat memberdayakan setiap individu atau komunitas dengan percaya diri, Pak. Nah, dengan memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, kita dapat mencapai tujuan dengan baik dan efektif. Nah, apakah yang kita berdayakan itu aset manusianya atau aset fisiknya atau salah satu dari ketujuh aset tersebut? Nah, dengan memberdayakannya tersebut, nah kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Kemudian dengan menggunakan pendekatan berbasis aset ini, Pak, kita bisa meningkatkan kreativitas. Nah, kenapa?
ketika kita berfokus pada aset yang ada, kita menjadi lebih kreatif, Pak. Nah, jadi kita tidak berpikir lagi dengan yang tidak ada pada diri kita, kita berpikir yang sudah ada dan mengembangkannya. Maka di sana akan terbentuk kreativitas kita, Pak. Nah, itu sedikit tambahan dari saya tentang bagaimana menggunakan pendekatan berbasis aset, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulia, luar biasa ya. Jadi penambahannya lengkap ya. Dengan kita berpikir berbasis aset, 1 optimis, 2 percaya diri, 3 kreatif, 4 langsung bergerak, 5 dapat memberdayakan semua stakeholder, komponen-komponen yang ada di sekolah, teman sejawat, pegawai, guru, dan lain sebagainya, sehingga hasilnya lebih nyata, lebih cepat. Oke, energi yang kita gulirkan untuk mencapai aset, untuk mencapai tujuan sesuai dengan aset yang kita miliki pun akan maksimal, efektif, optimal ya. Baik, luar biasa. Di sini juga Bu Ririn mengatakan bahwa aset based approach ini penting digunakan agar kita selalu berpikiran positif dan optimis ya. Seperti jawaban Bu Yulia ya, sama. Perlu oleh karena itu diterapkan dalam setiap merancang program. Nah, Bapak Ibu nanti calon pemimpin pembelajaran, calon kepala sekolah, dan calon pengawas sekolah begitu harus mulai sekarang kita memanfaatkan aset. Jadi jangan sekali-kali kita belum memiliki ini, kita belum memiliki ini. Nanti dari bergerak berdasarkan aset yang kita miliki itulah mudah-mudahan mulai ada secara tidak langsung akan terpenuhi semua kekurangan-kekurangan yang kita miliki sambil bergerak ya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, nah inilah perbedaan antara bagaimana jika kita berpikir berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan atau aset, atau deficit based approach, asset based approach, pendekatan ya. Ini kalau kita selalu berpikir berbasis kekurangan, itu fokus pada masalah saja. Apa ya masalahnya, apa ya kekurangannya ya, apa yang kita belum miliki. Sedangkan kalau pendekatannya berbasis aset ini, kita akan melihat apa ya yang kita miliki, ada nggak sumber daya manusia yang kita miliki, apa sumber daya non manusianya apa. Nah, kalau di 7 aset itu sumber daya manusia, sosial, politik, budaya, agama, finansial, yang mana yang kita miliki. Nah, itu semua kita identifikasi, akhirnya kita bergerak. Kalau berbasis masalah, itu kita berputar pada masalah-masalah saja. Karena kita selalu membahas masalah, mencari akar permasalahan, dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak muncul solusi. Tetapi kalau membayangkan masa depan, kita akan melakukan ini untuk mencapai ini. Begitu. Kita punya ini, maka kita gerakkan ini untuk mencapai ini. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau berbasis masalah itu seperti tadi sama, kita hanya mencoba mencari-cari kekurangan apa yang kita miliki. Tetapi kalau berbasis kekuatan, kita sudah berpikir tentang kesuksesan yang akan kita raih. Kita akan menjadikan murid-murid kita bahagia, kita akan menjadikan murid-murid kita berprestasi, guru-guru kita nyaman mengajar. Itu tujuannya kita sudah berpikir berbasis tujuan, begitu kesuksesan yang kita raih itu berpikiran-pikiran berbasis kekuatan. Nah, kalau berbasis masalah itu biasanya program untuk menyelesaikan masalahnya ini, maka kita susun program untuk menyelesaikan masalah. Itu cenderung berbasis kekurangan. Tetapi kalau berbasis kekuatan, kita menyusun program untuk mencapai visi dan misi kita. Berdasarkan kekuatan yang kita miliki, kita menyusun program berbasis visi dan misi ya. Kemudian Bapak Ibu, dari sini kita akhirnya kalau berbasis kekurangan itu, kita akan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan di berbasis kekuatan itu, kita melaksanakan rencana aksi. Oleh karena itulah Bapak Ibu diberikan pendalaman, pemahaman tentang pengetahuan tentang Bagja. Karena Bagja itu adalah
alat untuk menyusun rencana aksi. Ya Bapak Ibu ya, jadi Bagja itu jadi buat pertanyaan dari pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Itu kan sudah Bapak Ibu lakukan. Dan ketika nanti sudah menjadi guru penggerak, C-nya sudah hilang, maka Bagja itu jangan dilupakan. Jadikan sebagai alat untuk menyusun rencana aksi. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan antara deficit based approach, pendekatan berbasis aset dan kekurangan, dan aset based approach, itu Bapak Ibu sekarang Pak Gede menyajikan gambar. Ini kita analisis ya. Apa yang Bapak Ibu dapat deskripsikan dari gambar ini. Elawita. Ini sudah ada ini Elawita. Oke, kita akan kunci satu orang saja ya. Ibu Elawita saja. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Elawita, terima kasih. Boleh. Silakan Ibu Ela. Boleh dibuka mic-nya Ibu Ela? Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Izin untuk menyampaikan. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Wonosobo dengan Ibu Fasilitator Ibu Maria Liwati SPD dan Bapak pengajar praktik Bapak Anggi Ari Gusman. Di sini saya melihat gambar ini, ada pertanyaan yang muncul di sini, apa yang Bapak Ibu dapat deskripsikan dari gambar ini. Di sini ada berbasis aset di sini yang sedang yang menggunung itu ya Pak ya. Dan di sini ada kata-katanya look at what we have got gitu. Di sini harus yang satu menyimak atau memperhatikan dengan seksama dengan baik apa yang harus kita dapatkan gitu. Kalau yang satunya lagi yang sedang menunjuk ke bawah itu gambarnya look at what we are missing. Itu melihat apa yang sudah hilang gitu. Yang hilang atau yang kekurangannya dilihat. Jadi di sini sebenarnya kita mempunyai aset yang luar biasa banyak sebenarnya di daerah kita Pak. Salah satunya itu aset atau modal manusia itu ternyata benar-benar luar biasa, apalagi kalau sudah ada guru penggerak ya Pak ya. Walaupun belum jadi guru penggerak, itu calon guru penggerak itu sudah luar biasa ilmu yang didapatkan gitu. Apalagi kalau sudah mulai dipraktekkan sedikit demi sedikit terkait modul yang sudah dipelajarinya. Jadi kita ini sebenarnya harus belajar bagaimana kita melihat sebuah kekurangan itu dijadikan sebagai kekuatan kita gitu. Aset-aset yang ada itu kita jadikan untuk mendorong kita agar bisa maju. Kita timbulkan kolaborasi di sana. Kita timbulkan di sana bagaimana kita mengelolanya dengan baik gitu, memanfaatkannya dengan baik sehingga akan menjadi sesuatu yang bermanfaat tanpa kita memikirkan apa yang kita inginkan tapi tidak ada di dekat kita gitu, belum mampu kita capai. Begitu menurut saya Pak. Baik, terima kasih Bu Ella, luar biasa sekali. Jadi betul sekali di sini kan ada dua fenomena ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dari aset base ini, dia orangnya ini sudah percaya diri banget ini. Saya akan bergerak, saya sudah mulai bergerak dari apa yang kita miliki. Keberaniannya muncul, optimismenya muncul, kreativitasnya muncul, karena dia sudah merasakan memiliki modal atau aset untuk mulai bergerak. Nah, itu seperti apa yang disampaikan Bu Ella. Lalu di sampingnya lantas ada yang gambar melihat dari pikirannya tentang kekurangan. Nah, ini sudah kekurangan. Waduh, ini sudah ketakutan muncul. Ketakutan itu. Jadi pikirannya, bagaimana kita bisa bergerak kalau begini? Apa yang kita lakukan? Lubang begini besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini kekurangannya ini yang dilihat. Mungkin tidak dilihat bahan alat-alat dan
batu mungkin yang ada di sini, yang dilihat lubangnya saja, kekurangannya saja yang dilihat. Sehingga rasa takut, pesimis, khawatir, dan seterusnya, dan akhirnya tidak akan bergerak. Nah, oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk berpikir berbasis kekuatan. Apa yang kita miliki? Aset apa yang ada saat ini? Mari kita bergerak dari itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Ella tadi sudah memberikan responnya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan dapat melihat bagaimana perbedaan sifat dan sikap dari berpikir atau pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Jadi apabila di kekurangan keras kepala, kemudian kalau aset nanti muncul kegigihan, keteguhan. Kalau di kekurangan cerewet, cenderung mencari-cari alasan, kemudian ya berusaha untuk mencari alibi, gitulah kira-kira. Tetapi kalau kita membiasakan diri berbasis aset, maka kita akan berupaya untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan, mengeluarkan semua isi pikiran kita dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi sikap yang kekurangan arogan, kalau di asset based approach berani. Berikutnya penakut. Tetapi kalau kita berpikir berbasis aset, itu bukan arogan, bukan penakut, tetapi tetap waspada dan hati-hati. Sedangkan kalau berpikir berbasis aset, sikapnya itu, nah inilah sikap-sikap keras kepala, cerewet, arogan, penakut, dan kaku jika kita berpikiran berbasis aset. Silakan Bapak Ibu pikirkan, renungkan ya, betulkah seperti itu? Sementara apabila kita berpikir berbasis aset, maka kita akan melakukan dengan gigih, akan melakukan sesuatu, menjadi pemberani, kemudian berani berkomunikasi, tetap waspada, berhati-hati, itu apabila kita mulai berpikir menerapkan pendekatan berbasis aset. Oleh karena inilah pentingnya bagaimana kita mengubah sekarang dari tadi selalu berpikiran berbasis kekurangan, akar masalahnya apa, begitu aja. Tidak dalam konteks menyusun program ya, tidak memanfaatkan aset yang kita miliki. Kadang-kadang misalnya perpustakaan kita sudah lengkap buku-bukunya, sudah lengkap literaturnya, koleksinya, tetapi kita tidak menyusun program untuk memanfaatkan perpustakaan itu. Itu kira-kira karena kita tidak menganalisis aset, mengidentifikasi aset yang kita miliki. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu, ruang kolaborasi itu penting untuk diterapkan di dalam konteks kelas dan sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan jika Bapak Ibu berpikir berbasis kekurangan dan berbasis aset? Jika berbasis kekurangan, Bapak Ibu mungkin akan berkata seperti ini, mana bisa ya saya melakukan eksperimen di sekolah? Kan saya tidak punya lab, alat-alat untuk praktikum kan tidak ada. Akhirnya ya saya tidak bisa lah lakukan eksperimen itu. Nah, itu berbasis kekurangan itu. Tetapi apabila Bapak Ibu berbasis atau pendekatan berbasis kekuatan, maka Bapak Ibu akan mengubah kalimat ini menjadi, nah apa ya yang kira-kira ada di sekitar kita? Ada enggak alat-alat dan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung percobaan yang akan kita lakukan? Coba kita observasi dulu apa saja alat-alat yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung percobaan itu. Mungkin kreativitas akan muncul dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini pendekatan ini akan mengubah keterampilan kita berpikir untuk memanfaatkan aset. Nah, misalnya juga kalau berbasis kekurangan, murid ini memang benci banget dengan sekolah. Kita sebenarnya sudah hampir kewalahan, tidak bisa lah mengubah perilaku anak ini. Memang sudah anak ini karakternya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu itu berpikir atau mengatakan dalam konteks pendekatan berbasis kekurangan, karena kita sudah melabeli anak itu. Kekurangan anak itu sudah kita jadikan fokus. Tetapi ketika kita berpikir berbasis bagaimana ya saya bisa berkomunikasi dengan anak itu agar bisa akrab, sehingga saya bisa tahu apa sih sebenarnya minat dan bakat anak itu.
mungkin kita bisa kembangkan berdasarkan minat dan bakatnya, sehingga dia menjadi kebanggaan sekolah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Itu sudah kita mulai pendekatan berbasis kekuatan. Termasuk di sini misalnya, saya tidak bisa sebaik guru itu kan guru penggerak itu. Saya bukan guru penggerak. Saya tidak bisa ngajar seperti Bapak Ibu itu. Dia itu memang kreatif banget. Nah, itu kalau seperti itu sudah kata-kata dari bagaimana berpikir berbasis kekurangan. Tetapi kalau kita ubah menjadi berpikir berbasis kekuatan, maka kita akan mengatakannya sebagai berikut. Wah, keren banget itu gurunya itu, luar biasa sekali. Saya harus banyak bertanya pada guru itu supaya saya bisa melakukan mungkin ya hampir sama dengan guru tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi deficit based approach dan asset based approach itu adalah bagaimana kita mengubah cara berpikir kita dan bagaimana cara mengkomunikasikannya sehingga Bapak Ibu mulai bisa lebih paham tentang pendekatan berbasis kekuatan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, luar biasa sekali contoh-contoh yang kita peroleh. Nah, sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah tadi, Bapak melihat di Google Formulir cuma ada 10 CGP yang membuat pertanyaan ya. Kemudian tadi juga Bapak lihat menjelang Bapak membuka Google Meet ini, Bapak lihat dulu di Google Formulir. Ternyata Pak Gede sudah menemukan ada 18 CGP yang menulis pertanyaan di Google Formulir dari 62 CGP. Nah, ini tentu menjadi bahan refleksi bagi admin, balai guru penggerak, fasilitator, instruktur, PP juga. Kenapa tidak semangat menyampaikan pertanyaan itu? Nah, baik Bapak Ibu, berbagai hal muncul dalam konteks pertanyaan itu, tapi Bapak jadi harus memilih dan memilah, terutama yang kasusnya bersifat kasuistik, kontekstual, faktual, dan ada dalam kehidupan Bapak Ibu di tempat tugas. Nah, salah satu mungkin yang Pak Gede dari sekian banyak, mungkin ini yang paling mendekati dari Ibu Saswasmita, SD Negeri 13 Sumani. Dia menanyakan bahwa banyak aset di sekolah itu terkadang tidak dikelola dengan baik. Itu disebabkan karena kurangnya pemahaman warga sekolah. Nah, warga sekolah yang kurang paham dalam pengelolaan aset sekolah yang lebih optimal. Nah, kira-kira setelah kita belajar bahwa penting sekali memahami asset based approach ini atau asset based thinking ya, maka sekarang kita bisa memberikan semacam umpan balik terhadap pertanyaan yang disampaikan Bu Suwasmita. Nah, oleh karena itu, adakah Bapak Ibu yang berkenan untuk membagikan pengetahuan, pemahaman, pengalaman untuk bisa memberikan respon umpan balik terhadap pertanyaan Ibu Suwasmita? Silakan, boleh raise hand, boleh dicermati pertanyaannya, kemudian raise hand ya Bapak Ibu. Ini tentu sangat normatif sekali. Dan Bapak Ibu sebagai calon pemimpin pembelajaran, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah ini menjadi tantangan apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan tidak ada jawaban yang benar dan salah ya. Itu tergantung konteks dan kontennya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk memberikan umpan balik, berbagi pengetahuan, pemahaman, pengalaman. Boleh. Ibu Ella dan Ibu Ella, selain Bu Ella, adakah yang lain sebelum Ibu Ella? Oke, baik. Silakan Ibu Ella lagi. Nah, dan Bu Yulia lagi ya. Silakan Bu Ella. Oke, boleh buka mic. Gimana umpan balik yang Ibu berikan? Silakan. Izin menyampaikan sedikit ya Pak. Ya, silakan.
Dari pertanyaan ini, di sekolah itu tentu banyak asetnya ya Pak. Iya, Yang betul. pertama. Jadi bagaimana solusinya jika banyak pemahaman warga sekolah itu dalam pengelolaan aset itu kurang optimal gitu maksudnya Pak ya? Iya, iya, iya. Jadi kita di sini karena kita sudah mulai memahami sedikit demi sedikit, mungkin ada baiknya kita mencoba untuk berkolaborasi tadi Pak, berbagi baik pada saat ombel boleh, atau pada saat ada rapat kecil-kecil di sekolah, kita berbagi baik tentang bagaimana sebenarnya aset-aset di sekolah atau di sekitar kita itu kita kembangkan secara bersama-sama gitu. Kita berikan pemahaman dengan berbagi baik tadi. Mungkin banyak yang sudah bahkan mungkin banyak yang sudah lebih memahami sebenarnya, tapi mungkin belum berani untuk terbuka gitu Pak. Jadi kita berikan pemahaman, nanti akan ada juga yang muncul gitu. Kita memulainya dulu gitu, untuk membuka jalannya. Nanti pasti teman-teman itu lebih banyak idenya gitu. Cuman mungkin malu untuk memulai duluan gitu Pak. Menurut saya Pak, berbagi baik saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella. Beri lagi penguatan, kemudian Bu Yulia dulu. Baik Pak, di sini saya sedikit menambahkan, saya sangat setuju sekali dengan cara yang dilakukan oleh Ibu Elawita. Memang ya benar Pak, karena di sini kita sudah belajar mengenai aset pengelolaan aset sumber daya yang ada di sekolah. Memang sebaiknya kita melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk memetakan aset-aset kita yang ada di sekolah. Termasuk ke-7 aset yang ada Pak. Nah, setelah rekan kita mengetahui bahwa kita memang memiliki aset-aset tersebut, barulah kita bisa membuat bagaimana perencanaan yang baik dalam penggunaan aset tersebut. Nah, jika sudah perencanaannya sudah baik Pak, diprogramkan sudah baik, nah maka mudah-mudahan kita berharap dalam penggunaan dan pemanfaatan aset ini juga akan tepat sasaran Pak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, luar biasa Bu Ella dan Bu Yulia. Terima kasih. Jadi betul ya, dalam konteks pengelolaan aset, maka kita sebagai guru penggerak, sebentar lagi C-nya dicoret itu haruslah menjadi inisiator. Kita yang akan memulai untuk melakukan mulai dari pemetaan atau identifikasi aset. Kemudian kita mengajak kepada teman sejawat, karena sekali lagi kita kan mengimbaskan kepada teman sejawat untuk mulai berpikir berbasis aset, menggunakan pendekatan berbasis aset. Mari kita kurangi berpikir berbasis kekurangan. Kemudian setelah itu kita bentuk komunitas, kita kuatkan bersama komunitas untuk mulai menyusun program berdasarkan aset-aset tersebut. Kita bergerak. Jadi kita akan gunakan pengaruh lingkaran pengaruh. Pertama, mari kita dari sekup kecil di sekitaran guru penggerak yang ada di sekolah atau guru-guru yang punya persepsi yang sama dengan kita, kemudian lebih besar ke guru-guru yang lainnya, lalu masuk ke lingkungan sekolah, guru-guru yang lebih luas, pegawai kena, maka akhirnya menjadi kekuatan untuk bisa mengubah pola berpikir guru-guru kita, teman-teman kita di sekolah kita untuk selalu berbasis aset atau kekuatan. Ya, baik. Bagus sekali Bu Ella dan Bu Yulia, terima kasih. Tidak terasa kok 25 menit lagi ya. Betul ya, Bapak Ibu? Lagi 25 menit ya? Iya, Pak. Oh, kok cepat sekali? Wah, ya Pak. Ya Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah lagi 25 menit ya. Masih ada beberapa slide yang harus kita bahas, terutama di miskonsepsi. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada video yang sudah ada di LMS Bapak Ibu, begitu. Tentu Pak Gede akan lewati dulu, karena ini adalah video bagaimana menyambut hari ulang tahun sekolah jika menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Ini Bapak Ibu juga sudah memberikan banyak analisis, respon, ataupun refleksi di dalam LMS masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bolehlah membuka video ini, silakan analisis ya. Kita akan
lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, oleh karena itu, inti daripada modul 3.2 ini itu tiada lain dan tiada bukan adalah yang pertama untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif dalam mengembangkan potensi sekolah. Berpikir positif itu adalah berpikir berdasarkan kekuatan atau aset yang kita miliki. Jangan berpikir negatif, yaitu kekurangan apa yang ada di dalam sekolah. Kalau itu nanti akan memperlambat gerak kita. Kemudian Bapak Ibu, modul 3.2 ini sesungguhnya adalah menjadi tempat latihan dari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu nanti yang sebentar lagi menjadi guru penggerak, untuk mengaplikasikan konsep berpikir positif. Jadi Bapak Ibu mengaplikasikannya dalam konteks kelas dulu. Ada dalam konteks kelas, ada misalnya seperti praktik tadi. Ya, tidak punya lab. Oke, kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita punya perpustakaan, mari kita manfaatkan untuk apa. Kita punya lahan kosong dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, karena ubahlah cara pandang kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan berubah. Kalau kita tidak mengubah cara pandang, maka kita akan tetap seperti yang dulu. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah mempunyai pemahaman tentang berpikir berbasis kekuatan, pendekatan berbasis kekuatan, maka jika Bapak Ibu bergerak sendiri, tentu tidak akan memiliki energi yang kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan membentuk komunitas. Komunitas inilah yang nanti bergerak dalam konteks menguatkan program-program berbasis aset atau kekuatan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, jika di sekolah Bapak Ibu sudah ada komunitas, ada komunitas belajar, kuatkan itu. Jika belum ada, maka Bapak Ibu punya tanggung jawab moral untuk membuat komunitas belajar di sekolah masing-masing. Di mana komunitas inilah yang akan memberikan banyak masukan tentang program-program sekolah yang relevan sesuai dengan pendidikan guru penggerak kita ya. Nah, kenapa penting menguatkan komunitas belajar dan bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, mari kita gunakan komunitas belajar ini, karena melalui komunitas belajar inilah akan terjadi praktek dialog yang berkelanjutan dan partisipasi. Di dalam komunitas ini akan dikuatkan dialog dan partisipasi. Kemudian Bapak Ibu, komunitas ini kita harapkan mempunyai sudut pandang, persepsi yang samalah untuk mencapai visi misi itu, maka akan menguatkan komitmen terhadap program sekolah. Lalu Bapak Ibu melalui komunitas ini kita akan membangun koneksi dan kolaborasi. Nah, komunitas ini pun tidak hanya semata komunitas yang ada di sekolah, tetapi juga bisa sampai antar sekolah dan dengan masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, yang Pak Gede hormati, selanjutnya di dalam komunitas ini kita akan mengenal diri sendiri, kita akan membangun dan menguatkan aset yang ada, karena selalu kita berbicara, berdialog di dalam komunitas tentang tema-tema tertentu. Ini akan mengenal diri kita, kompetensi kita di mana, kematangan kita sudah sejauh mana. Lalu juga kita melakukan analisis, identifikasi, dan pemetaan aset. Itu di komunitas. Maka pentinglah PKBA ini, pengembangan komunitas berbasis aset. Komunitas itu penting. Lalu melalui komunitas itu kita akan berupaya untuk membentuk masa depan. Apa masa depan yang akan kita ingin capai? Bagaimana sekolah menciptakan visi? Itu kita di komunitas bergerak Bapak Ibu. Jadi mari kita kuatkan komunitas. Jadi Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, melalui komunitas kita akan bertindak, mulai bergerak sehingga dapat mencapai tujuan atau bahkan peluang-peluang baru yang mungkin tidak diperoleh jika kita
berada dalam kesendirian tanpa komunitas. Pendek kata Bapak Ibu, komunitas itu penting dalam konteks menguatkan dan menerapkan aset yang kita miliki. Maka dari itu disebut pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi untuk mengoptimalkan aset sekolah, aset daerah, maka marilah kita melalui komunitas kita kembangkan. Karena komunitas adalah tempat belajar, tempat berkolaborasi, tempat berkomunikasi, tempat berkreasi, berinovasi, dan akhirnya bersama-sama untuk mencapai visi dan misi sekolah. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Ibu yang patut dihormati, ingat komunitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konteks kita di guru penggerak. Karena sekali lagi di awal-awal capaian kompetensi lulusannya pun menggerakkan komunitas. Nah, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan CGP kita, yaitu dari Ibu Asma mungkin, dan Antika Yosa. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin sekolah dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung pengelolaan sumber daya? Nah, ini pertanyaannya tadi. Oke. Yang kedua, sebagai sekolah yang jauh dari jangkauan, dari dukungan modal politik, apa yang seharusnya kepala sekolah lakukan? Nah, Bapak Ibu, bolehlah satu orang saja untuk memberikan respon terhadap pertanyaan ini. Boleh pertanyaan satu pertanyaan atau boleh juga kedua pertanyaan. Yang mana saja boleh, silakan Bapak Ibu. Siapa yang memberikan respon boleh. Waktu kita kok cepat banget, tinggal 15 menit ya. Nah, Bu Ella lagi. Yang lain adakah? Bapak-bapaknya tadi ada Pak Abdullah tadi. Coba yang lain Pak tunggu dulu. Adakah yang berkenan boleh menjawab nomor 1 ataupun nomor 2? Ini kita berbagi ya Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar untuk mencari benar dan salah, tidak ada. Karena masing-masing sudut pandang berbeda-beda. Contoh, kalau angka 6, dari Bapak menulis angka 6, maka dari sudut pandang Bapak itu angka 6, tapi dari sudut pandang Ibu Ella bisa jadi angka 9. Itu tergantung sudut pandang, perspektif ya. Silakan Bapak Ibu, selain Bu Ella, adakah? Adakah? Boleh angkat tangan? Iya, baik, silakan Bu Ella kalau begitu. Oke, kita akan lanjutkan setelah Bu Ella ya, masih ada beberapa slide nih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan ini menurut pendapat kita ya Pak. Mudah-mudahan sangat persepsi. Jadi saya mencoba memberikan tanggapan dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana seorang pemimpin sekolah tersebut atau kepala sekolahnya berarti ya Pak dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung pengelolaan sumber daya. Ini karena mungkin tadi sebelum Bapak jelaskan ini pertanyaan dari teman-temannya. Dan sudah terjawab sebenarnya dari yang Bapak jelaskan. Tadi sudah. Silakan. Kolaborasi Pak, tidak bisa terlepas dari hal ini. Jadi di sini mungkin kepala sekolah itu akan memberdayakannya dengan cara berkolaborasi dengan rekannya tadi. Mulai dari mungkin bagian kecilnya, mungkin ada namanya tim kecil di sekolah tersebut untuk disampaikan dulu, baru kita sampaikan nanti kepada komunitas atau model atau komunitas yang besarnya. Jadi intinya di sini kolaborasi Pak dari kepala sekolahnya kepada bawahan atau rekannya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella. Tadi juga Pak Gede sudah menyampaikan bagaimana pentingnya komunitas itu perlu dikembangkan untuk bisa menggerakkan aset itu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara memberdayakan komunitas itu? Itu kan sudah ada 6 itu. Jadi dialog berkelanjutan, partisipasi, kemudian memberikan ruang yang lebih luas, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu komunitas itu diawali dari proses kolaborasi dan komunikasi yang kuat. Kemudian setelah itu mulai dari lingkaran yang kecil, jangan langsung besar, karena biasanya kalau besar terjadi pro kontra,
sudut pandang yang berbeda-beda yang menyebabkan kekuatan komunitas itu menjadi terpecah. Oleh karena itu mari kita teori pengaruh lingkaran, mulai dari lingkaran yang kecil, sedikit demi sedikit membesar, akhirnya seluruh sekolah kena. Nah, untuk itu setelah komunitas terbentuk, semua dikuasai, semua terlibat, maka mari kita gunakan 6 penguatan komunitas itu dalam konteks memanfaatkan visi aset untuk mencapai visi. Baik. Sedangkan untuk pertanyaan, terima kasih Bu Ella tadi. Sedangkan untuk pertanyaan tentang modal politik ini ada miskonsepsi ya yang akan kita kuatkan. Jadi modal politik itu tidak hanya semata-mata mereka yang anggota dewan atau gubernur, bupati, camat, begitu, atau perbekal dan lain sebagainya. Kepala sekolah juga modal politik. Sebentar ya, ada penjelasannya. Demikian nanti. Baik, kita akan lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ternyata sudah waktu sangat cepat berlalu, tidak terasa. Nah, ada 7 aset atau modal utama yang sudah Bapak Ibu sangat pahami betul. Mulai dari manusia, fisik, lingkungan, ini tidak ada masalah ini. Karena Bapak Ibu kadang-kadang yang masalah di sosial dan politik. Nah, di sosial Bapak Ibu, segala sesuatu yang berbentuk norma, aturan, kearifan lokal, itu bisa jadi menjadi modal sosial. Kemudian ada kelompok-kelompok adat di desa, kelompok misalnya pasraman atau kelompok baca, institusi dan lain sebagainya, asosiasi, itu juga bisa menjadi modal sosial. Jadi modal sosial itu tidak hanya kelompok-kelompok formal, kelompok-kelompok non formal dan informal. Misalnya kalau di desa ada dasawisma, kemudian ada tim penggerak PKK itu yang formal, yang non formal misalnya para kelompok memetik buah, kelompok memetik padi atau dan lain sebagainya. Itu bagian daripada modal sosial. Sedangkan modal politik Bapak Ibu itu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Contoh, kepala sekolah kan mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan. Itu juga bisa dijadikan sebagai modal politik. Jadi kemampuan seseorang untuk memengaruhi itu yang disebut dengan modal politik. Misalnya kalau ada seorang tokoh di desa yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi, berbicaranya baik, kemudian pandai memengaruhi orang lain, itu bisa dijadikan sebagai modal politik jika kita ingin mensosialisasikan sesuatu, misalnya program sekolah di kalangan komite sekolah. Itu modal politik untuk bisa kita gunakan. Nah, ini sudah diberikan contoh ya, kepala sekolah yang menggunakan kewenangan. Itu juga bagian dari modal politik. Berikutnya kalau finansial, keuangan, budaya, dan agama, itu sudah jelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jadi 7 aset atau modal utama yang ada ini adalah alat, sekali lagi alat, untuk mengidentifikasi aset secara lebih lengkap. Karena ada 7 kelompok sehingga kita bisa lebih lengkap. Kalau tidak ada 7 aset ini, biasanya kita akan secara random, ini ada. Tetapi kalau ada 7 aset ini, sekarang manusia, manusianya yang ada, siapa yang punya kemampuan, kompetensi apa, dan lain sebagainya. Finansial, keuangannya, dari mana ya keuangannya kita, itu analisis, siapa yang punya kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, itu alat ya, sehingga identifikasi kita menjadi lebih lengkap. Setelah identifikasi kita lengkap, maka kita akan melakukan pemilihan dan pemilahan mana yang saat ini aset itu bisa digunakan untuk mendukung program sekolah kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, Bapak Ibu adalah calon kepala sekolah dan juga calon pengawas sekolah. Nah, Pak Gede tidak akan meminta Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya ini, tetapi sekadar untuk Bapak Ibu renungkan ya, jika Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, Bapak Ibu ini memang calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, perubahan apa yang paling utama
yang perlu Bapak Ibu lakukan agar bisa mendampingi guru-guru secara optimal. Kalau Bapak Ibu pengawas sekolah, mendampingi kepala sekolah secara optimal. Itu dulu refleksi yang pertama. Apa yang perubahan apa yang paling utama yang perlu Bapak Ibu lakukan? Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kebijakan apa yang akan Bapak Ibu ciptakan yang relevan dengan modul 3.2, pengelolaan sumber daya ya sebagai pemimpin. Jadi kepala sekolah, kebijakan apa yang akan Bapak Ibu ciptakan sesuai dengan modul 3.2 ini. Oke, baik. Silakan pikirkan ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak minta salah seorang di sini kan belum tentu jadi kepala sekolah, walaupun di sini juga sudah ada kepala sekolah. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jika Bapak Ibu nanti sebagai pengawas sekolah, bagaimana ya cara Bapak Ibu mengetahui bahwa kepala sekolah sudah menerapkan modul 3.2? Nah, itu pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu renungkan, nanti Bapak Ibu jawab sambil istirahat, sambil membuka-buka buku modul 3.2 ini. Jadi kebijakan apa yang Bapak Ibu lakukan jika menjadi kepala sekolah sesuai modul 3.2? Lalu bagaimana Bapak Ibu mengetahui kepala sekolah sudah menerapkan modul 3.2 jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah? Oke. Ya, itu bahan refleksi ya. Renungan kritis Bapak Ibu silakan untuk dipikirkan. Yang paling penting akan Bapak Gede sampaikan dari 7 menit ke depan adalah miskonsepsinya. Ini ada kesalahan berpikir ini. Itu miskonsepsi ya. Kesalahan konsep. Pertama, berpikir berbasis aset, artinya kita akan mengabaikan masalah yang ada. Ini kadang-kadang kan di rapor pendidikan diberikan akar masalah. Berarti kan masalah penting itu untuk dicermati, dicatat. Kan begitu, ada banyak kejadian itu. Jadi begini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berpikir berbasis aset, itu bukan berarti masalah ini diabaikan. Tetapi, nah mari kita lihat. Ketika Bapak Ibu berpikir berbasis aset, artinya Bapak Ibu sudah fokus pada kekuatan. Ketika sudah fokus pada kekuatan, maka Bapak Ibu sudah mulai bergerak untuk mencapai misi dan visi tersebut. Dalam konteks pencapaian visi dan misi, bisa jadi masalah ini akan langsung mendapatkan solusinya secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, ini banyak ini contohnya Bapak Ibu. Tetapi kita akan lanjutkan dulu, miskonsepsinya masih ada 2 atau 3 ini Bapak Ibu, supaya semua paham. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mulai mencapai visi dan misi itu, maka Bapak Ibu akan sudah menghasilkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi, secara langsung atau tidak langsung, masalah itu sudah terjawab. Karena kita sudah melakukan gerakan, melakukan upaya untuk pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, berpikir berbasis kekuatan itu akan menghasilkan emosi positif. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita CGP, menguatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian menghasilkan inovasi, kreativitas, keberanian, percaya diri, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu akan lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya jika kita mulai berpikir berbasis kekuatan. Bukan berarti kita mengabaikan masalah. Masalah akan terjawab karena kita sudah bergerak untuk mencapai visi dan misi sekolah. Tentu pencapaian visi dan misi sekolah pasti akan menghasilkan solusi-solusi yang ada di dalamnya. Nah, demikian Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan dulu miskonsepsinya. Setelah itu Bu Susi Susanti mungkin bisa menyampaikan ya. Baik, masih miskonsepsinya lagi sedikit ya Bapak Ibu. Nah, ini juga
aset politik itu hanya berhubungan dengan tokoh politik, anggota dewan, pejabat, bupati, gubernur, ataupun pejabat pemerintahan lainnya. Itu jangan berpikir seperti itu. Karena yang dimaksud dengan aset politik adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mempunyai peran dan wewenang. Kepala desa juga aset politik. Di bawah kepala desa ada kepala dinas Banjar begitu, di bawah atau dusun, kepala dusun itu juga aset politik. Kemudian kepala sekolah mempunyai kewenangan, kepala lingkungan itu juga mempunyai kewenangan aset politik walaupun pengaruhnya dalam lingkungan pengaruh yang lebih kecil dan seterusnya. Termasuk guru. Ada guru yang mampu menjalin relasi atau hubungan komunikasi dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan. Itu juga bagian dari aset politik. Misalnya ada seorang guru yang mampu menjalin komunikasi hubungan dengan pejabat pemerintah. Berarti guru itu mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru tersebut dapat juga dijadikan sebagai aset politik. Pendek kata, aset politik itu berkaitan dengan mempengaruhi karena dia mempunyai peran dan wewenang. Baik, Bapak Ibu, miskonsepsi yang terakhir mungkin ini, karena kita sudah tinggal cepat sekali lagi 2 menit ya. Berpikir berbasis aset hanya bisa diterapkan oleh guru yang memiliki prestasi atau sekolah yang memiliki fasilitas bagus. Nah ini, mari kita bongkar pikiran ini. Jadi justru seperti tadi, jadi sekolah tidak memiliki laboratorium, tetapi kita bisa berpikir apa yang kita miliki di sekitar kita ya, apa yang bisa digunakan untuk mengganti gelas kimia, bisa gelas apa biar pakai, atau pipa kaca bisa dipakai selang dan seterusnya. Itu akan menumbuhkan kreativitas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, miskonsepsi ini terjadi karena guru menyamakan aset dengan potensi. Potensi itu berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan di masa depan. Jadi berkemampuan untuk dikembangkan di masa depan itu namanya potensi. Sedangkan aset, apa yang kita miliki saat ini ada. Nah, kita sekarang mari berpikir berbasis aset apa yang kita miliki saat ini. Nah, demikian ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum refleksi akhir, mungkin siapa tadi sudah turun tangannya ya? Sudah turun tangannya ya? Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih. Kita sekarang sampai di ujung ini Bapak Ibu. Jadi refleksi akhir kita ya. Nah untuk itu Pak Gede akan mengirimkan Google Form ke kolom chat. Mohon dibuka, kemudian diklik. Lalu Bapak Ibu bisa mengisi sambil istirahat, sambil minum kopi, sambil minum teh, meregangkan otot, dan lain sebagainya. Oleh karena itu coba klik dulu Bapak Ibu Google Form-nya, bisakah dibuka? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Baik. Nah Bapak Ibu itu mohon diisi karena itu adalah bagian refleksi untuk instruktur, kemudian juga Satker atau Balai Guru Penggerak, supaya bisa melihat sejauh mana persepsi daripada Bapak Ibu guru penggerak nantinya dalam mengimplementasikan modul 3.2 ini di kelas atau di sekolah masing-masing. Ada 3 pertanyaan untuk refleksi akhir. Yang pertama, apa saja hal yang berubah dari paradigma setelah Bapak Ibu belajar bersama Pak Gede ya? Apa saja paradigma Bapak Ibu yang sudah berubah? Kemudian bagaimana kesiapan Bapak Ibu dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah demi kemajuan murid. Jadi setelah belajar kita di sini, bagaimana kesiapan Bapak Ibu dalam mengelola sumber daya. Lalu yang ketiga, komitmen sederhana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah belajar bersama Pak Gede
di modul 3.2 ini, modul pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin. Ya. Baik, Bapak Ibu, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, silakan diklik dulu. Bapak harapkan 62 CGP itu mengisi semua refleksinya ya. Karena ada saja beberapa CGP yang tidak sempat mengisi. Sekarang mohon dengan hormat supaya diisi. Baik Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, maka kita sudah berada di ujung. Kita sudah berada di ujung. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa. Oleh karena itu, sesuai dengan di awal Pak Gede sampaikan, ada salah seorang di antara Bapak dan Ibu yang berkenan memimpin doa penutup ini. Silakan raise hand Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang berstatus sebagai calon guru penggerak. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan menutup elaborasi pemahaman kita hari ini dengan doa. Dengan doa. Boleh raise hand Bapak Ibu? Boleh. Silakan siapa yang berkenan untuk mengantarkan penutupan elaborasi pemahaman kita hari ini ya dengan doa. Ya, silakan. Siapa ya? Boleh raise hand? Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Pak Abdullah. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini. Tentu semua berjalan dengan lancar atas izin Allah. Tentu kita mensyukuri itu semua. Maka dari itu Bapak Ibu, menutup agenda kita pada sore hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, terima kasih. 90 menit tidak lama ya untuk belajar. Kita juga kadang-kadang ini cepat-cepatan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih. Jadi selama 90 menit Pak Gede membersamai Bapak Ibu belajar. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, maka Pak Gede memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Bu Melda angkat tangan. Ada yang ingin disampaikan Bu Melda? Atau salah klik ya? Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi setelah Pak Gede tutup dengan salam, maka izinkan Pak Gede untuk membuat foto ya. 1-2 kali saja sebagai bahan untuk dokumentasi kita. Baik Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, terima kasih sudah hadir dengan sepenuh hati dalam kerangka elaborasi pemahaman itu. Sekali lagi di modul 3.2, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Gede menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya. Akhirnya Pak Gede tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. dan Om Santi 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 Om. Oke, Bapak dan Ibu yang masih ada di sini bisa foto bersama ya. Foto Ya, bersama. Pak. Oke, semangat Bapak Ibu, semangat. Ini gayanya sederhana, gaya semangat. Kita masih punya 1 modul lagi ya, jadi 1 modul maka tuntaslah kita. Baik, semuanya. Terima kasih. 1, semangat ya. 1, 2, 1. Mana belum kelihatan di fotonya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat berkumpul dengan keluarga. Salam sehat dan bahagia. Sore Pak, makasih Pak.
Makasih Pak. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.